Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rizkinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah Baginda Raja menyelenggarakan tasyakuran dalam rangka pemberian nama bayi. Mari simak kisah penggeli hati ini. Dikisahkan, Baginda Raja akan menyelenggarakan tasyakuran dalam rangka pemberian nama bayi yang baru dilahirkan. Pada acara tasyakuran kali ini, Baginda Raja tidak mengundang Abu Nawas karena dianggap Abu Nawas akan mengacaukan acara yang diadakan Baginda Raja. Tetapi bukan Abu Nawas namanya jika kehabisan akal untuk menghadiri acara tersebut. Abu Nawas pun akhirnya hadir juga meskipun tanpa adanya undangan. Setibanya di istana kerajaan, Abu Nawas langsung saja membaur dengan para tamu undangan. Beberapa saat kemudian, Baginda Raja mulai berpidato. Kepada semua yang hadir, dengarkan ya, saya ingin mengumumkan, mulai hari ini, nama bayi yang baru dilahirkan ini akan saya beri nama dengan nama Jalbul, kata Baginda Raja. Tiba-tiba saja ada salah seorang di antara para tamu undangan protes. Jangan Baginda Raja, jangan diberi nama dengan nama Jalbul. Setelah diamati, ternyata tamu yang protes tersebut adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas datang ke acara ini? Gumam Baginda Raja. Tapi Baginda Raja tahu akan kecerdikan Abu Nawas. Meski tidak diundang, mendengar acara makan-makan, pastilah Abu Nawas berusaha untuk datang. Baginda Raja pun membiarkan kedatangan Abu Nawas. Kenapa kamu protes atas nama yang aku berikan, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Biasanya orang yang bernama Jalbul orangnya bodoh, Baginda Raja. Lebih baik diganti saja dengan nama yang lainnya, Baginda, kata Abu Nawas tanpa ada beban. Baginda Raja pun merasa dipermalukan oleh Abu Nawas di depan para tamu undangan. Mana buktinya kalau orang yang bernama Jalbul itu bodoh? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, akan aku hukum pancung, ancam Baginda Raja. Tentu saja saya bisa membuktikannya, Baginda. Baginda Raja tahu hakim yang bernama Jalbul. Dia itu hakim yang bodoh, Baginda, kata Abu Nawas. Tapi untuk membuktikannya atas kebodohan hakim yang bernama Jalbul itu, saya membutuhkan 30 keping emas, Baginda, kata Abu Nawas lagi. Baginda Raja pun menyetujuinya karena pasti bakal ada tontonan yang menarik dari Abu Nawas. Hari itu juga Abu Nawas pulang dengan membawa 30 keping emas. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumahnya hakim yang bernama Jalbul. Abu Nawas membawa 10 keping emas. Sesampainya di rumah hakim, sang hakim sedang khusyuk berzikir. Karena dengan khusyuknya berzikir, sang hakim tidak tahu kedatangan Abu Nawas. Hakim yang bernama Jalbul itu tidak mengetahui langkah Abu Nawas yang dengan diam-diam menyelipkan 10 keping emas di bawah sajadah si hakim. Lalu tiba-tiba saja Abu Nawas tertawa terbahak-bahak, sehingga membuat sang hakim membuka matanya dan bertanya, "Kenapa kamu tertawa, Abu Nawas?" Kata si hakim. "Burungmu yang ada di dalam sangkar itu berkata bahwa ada 10 keping emas di bawah sajadahmu," kata Abu Nawas menjawabnya. Dengan rasa ragu, hakim Jalbul itu pun menyingkap sajadahnya dan ternyata mendapati 10 keping emas di bawah sajadahnya itu.
Hakim Jalbul itu pun kemudian tersenyum bahagia dan percaya kalau Abu Nawas ternyata mengerti bahasa burung. Keesokan harinya, Abu Nawas melakukan hal yang sama dengan membawa 10 keping emas dan memberi kejutan lagi kepada Hakim Jalbul seperti hari pertama. Sementara itu, di hari ketiga, Abu Nawas tidak membawa keping emas. Saat menemui Hakim di rumahnya, Abu Nawas malah menangis. Tidak seperti 2 hari sebelumnya. "Kenapa kamu menangis, Abu Nawas?" kata sang Hakim Jalbul itu. "Burungmu berkata bahwa kamu akan mati beberapa hari lagi," kata Abu Nawas menjawabnya. Sang Hakim pun percaya. Sambil gemetaran tubuhnya, lalu sang Hakim meminta solusi kepada Abu Nawas. "Terus apa yang harus saya lakukan, Abu Nawas?" tanya sang Hakim. "Agar perkataan burungmu itu tidak terjadi, maka kamu harus pura-pura mati," kata Abu Nawas. Sang Hakim pun menyetujui dan mengikuti saran Abu Nawas untuk pura-pura mati. Dan kabar kematiannya pun didengar oleh masyarakat banyak. Singkat ceritanya, saat keranda yang membawa jasadnya Hakim Jalbul itu diusung menuju ke pemakaman, terpapaslah dengan Baginda Raja. Baginda Raja pun kaget karena baru tahu kalau Hakim yang bernama Jalbul itu sudah meninggal. Baginda Raja pun menyuruh pembawa keranda jasad Hakim untuk membuka kerandanya. Baginda Raja ingin melihat wajah Hakim Jalbul itu untuk yang terakhir kalinya. Ketika dibuka kerandanya, Hakim yang bernama Jalbul itu tersenyum ke Baginda Raja dan mengedipkan matanya. "Kenapa Jalbul yang masih hidup kau katakan meninggal, Abu Nawas?" kata Baginda Raja. "Itulah bukti kebodohan Hakim yang bernama Jalbul, Baginda, yang aku katakan tempo hari ketika acara tasyakuran Baginda Raja itu," kata Abu Nawas menjawab Baginda. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun ketawa. "Hahaha, Abu Nawas, kamu memang cerdik." Sementara warga yang mengiringi jenazah Hakim Jalbul itu marah, menendang-nendang keranda yang di dalamnya ada Hakim Jalbul. Mereka merasa kesal karena dikerjain. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabatku? Nama Hakim Jalbul itu sebenarnya bukan nama sebenarnya. Kami tidak menyebutkan nama yang sebenarnya, takut ada kesamaan dan bisa menyinggung perasaan. Jalbul itu adalah singkatan, wahai sahabatku. Jangan langsung dibully. Itu Jalbul singkatannya. Oke sahabatku, pada intinya di saat kita ingin memberi nama pada putra atau putri yang baru dilahirkan, jangan asal diberi nama ya sahabatku. Kasih nama yang terbaik, karena di saat menyebutkan nama itu sama dengan mendoakannya. Jadi kasih nama yang terbaik ya sahabatku. Oke sahabatku, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di dunia ini. Terima kasih sahabatku. Tetap semangat, semoga bermanfaat, dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.